kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini ya kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan dalam kegiatan pembelajaran daring dalam melanjutkan materi kemarin tentang sistem bahan bakar injeksi bensin, cara kerja sistem bahan bakar injeksi, terus kemudian cara menentukan perawatan. Nah sebelumnya ya, sebelum kita memulai kegiatan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Semoga dalam proses pembelajaran berjalan dengan lancar dan kegiatan kita kali ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk berdoa dimulai. Amin. Selesai. Untuk motivasi saya sudah menyampaikan motivasi lewat WhatsApp ya Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku kelas 11 TKRO 2 yang saya cintai dan saya banggakan ya, pada pertemuan kali ini melanjutkan materi tentang sistem bahan bakar injeksi EVI. Yang kemarin sudah kita pelajari tentang bagaimana dasar dari sistem bahan bakar injeksi, terus kemudian fungsi dan komponen. Untuk materi ini kita akan melanjutkan, yaitu tentang bagaimana memahami cara kerja sistem bahan bakar injeksi. Terus sudah dilihat di WhatsApp ya, itu motivasi tadi pagi yang sudah saya sampaikan. Terus kemudian ya, saya mau share screen dulu ya untuk mempresentasikan untuk materi kita hari ini. Baik, kita mulai untuk presentasi ini. Untuk pertama ya, melanjutkan materi kemarin, yaitu menerapkan cara perawatan sistem bahan bakar injeksi ya. Untuk kompetensi dasar ya, menerapkan cara perawatan sistem bahan bakar injeksi bensin EVI. Untuk indikatornya untuk berbeda dengan kemarin, yaitu yang sekarang memahami cara kerja sistem bahan bakar injeksi. Yang kedua, menentukan cara perawatan sistem bahan bakar injeksi. Tujuan pembelajaran kali ini ya, kita melalui diskusi dan mencari informasi ya, peserta didik dapat menjelaskan cara kerja sistem bahan bakar injeksi dengan benar dan teliti ya, sesuai dengan buku manual. Terus kemudian melalui diskusi dan mencari informasi, peserta didik dapat menentukan pemeriksaan komponen sistem bahan bakar injeksi sesuai standar operasional prosedur. Nah, sebelum masuk ke materi pembelajaran, ini ada link pretest ya, link pretest, dan sudah saya kirimkan lewat via WA ya, kerjakan ya. Selanjutnya, untuk model pembelajaran, saya menerapkan model discovery learning dengan metode diskusi, tanya jawab, dan mendemonstrasikan atau presentasi setelah selesai permasalahan yang saya sampaikan nanti. Untuk penilaian ya, nanti ada ulangan teori, terus kemudian ada tugas berupa di LKPD ya. Untuk LKPD sudah bisa diunduh ya, sudah bisa dilihat di model itu pada pembelajaran hari ini bahan ajar, terus videonya, terus letak sensor dari video LKPD. Terus selanjutnya terkait dengan
diskusi, ya diskusi nanti secara mandiri kamu mencari jawaban berdasarkan dari permasalahan melalui modul yang sudah saya siapkan atau bahan ajar yang sudah saya siapkan di model, terus atau bisa lewat link ini yang sudah saya siapkan juga, atau mencari referensi internet yang lain. Selanjutnya, amati tayangan video berikut ini. Video sudah kamu dapatkan di WhatsApp dan di model sudah ada, ya. Di sini ada tayangan video di mana permasalahannya yaitu saat putaran idle mesin, ya, putaran mesin naik turun, Mas. Ya. Putaran mesin naik turun. Ya, mengapa RPM mesin itu tidak stabil, Mas? Nah, berdasarkan video. Ada permasalahan apa di sana yang menyebabkan RPM tidak stabil? Terus kemudian komponen apa saja pada sistem bahan bakar injeksi bensin yang menyebabkan RPM mobil tidak stabil? Terus kemudian bagaimana cara perbaikan yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Oke, langsung saja kita ya, itu. Nah, selanjutnya untuk diskusi, Mas. Diskusi ya sudah saya buat, yaitu berdasarkan tayangan video tadi, ya. Mengapa RPM mobil tidak stabil? Terus yang kedua, komponen apa saja pada sistem bahan bakar injeksi bensin yang menyebabkan RPM mobil tidak stabil? Selanjutnya untuk permasalahan yang ketiga, bagaimana cara perbaikan yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Selanjutnya, apa yang terjadi apabila sensor coolant temperatur tidak bekerja? Itu bisa kamu diskusikan lewat di model. Itu, Mas, untuk diskusi dikerjakan dengan baik. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa ketemu kembali untuk melaksanakan kegiatan daring ini pada sesi presentasi atau membuktikan hasil dari permasalahan sudah saya sampaikan tadi. Permasalahan tadi yaitu terkait dari RPM mesin mobil yang tidak stabil. Yang kedua, ya, komponen apa saja pada sistem bahan bakar injeksi yang menyebabkan RPM mobil tidak stabil. Terus yang ketiga, bagaimana cara melakukan perbaikan yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, ya, itu. Terus satu lagi tadi di diskusi saya sudah menambahkan permasalahan yaitu bentar ya, apa yang terjadi apabila sensor coolant temperatur tidak bekerja, ya, pada sistem bahan bakar bensin injeksi. Ya, permasalahan yang pertama, bisa menunjukkan atau bisa mempresentasikan, Mas Dani, bisa menyampaikan, Mas? Saya, Pak. RPM tidak stabil karena adanya kerusakan atau hambatan pada komponen air induction system atau bisa disebut juga dengan sistem pemasok udara ke mesin. Ya, ada hambatan dari air induction system. Komponennya apa saja itu, Mas? Komponennya idle speed control, throttle body, dan mass airflow. Idle speed control, throttle body, dan Mas F. Jadi dua pertanyaan sudah dijawab oleh Mas Dani, ya, Khairul Anam. Khairul Anam, ya, betul ya? Ya, Pak. Ya, betul sekali. Untuk yang permasalahan 1, permasalahan 2 sudah dijawab oleh Mas Dani Khairul Anam. Untuk permasalahan yang ketiga bisa menyampaikan Mas Farhan, coba Mas Farhan. Iya, Pak, soalnya apa? Ya, tadi kan dari Mas
Dan ini menyampaikan itu penyebabnya karena ada hambatan dari air induction system. Komponennya salah satunya yaitu pada ISC, valve sama throttle. Nah, itu cara memperbaikinya bagaimana Mas Farhan? Cara memperbaikinya membersihkan katup ISC dengan cara melepas katup ISC dengan cara me-on off-kan mesin. Setelah itu dibersihkan. ISC dibersihkan. Terus apa lagi Mas? Tadi ada 2 komponen tadi yang disampaikan Mas Denny. Lupa Pak. Lupa. Coba yang lain. Ya Mas Purwo Alif. Belum ketemu Pak. Belum ketemu. Belum. Cara membersihkan throttle bodinya tinggal proses pembersihan saja Mas. Dibuka ya pada saringan udara, terus kemudian disemprot ya dengan air gun dan juga dengan bantuan bisa carbo cleaner, sehingga kalau carbo cleaner kalau masuk di ruang bakar ikut terbakar dan juga membersihkan di ruang bakar. Itu. Selanjutnya untuk permasalahan yang keempat, apa yang terjadi apabila water temperature sensor terjadi masalah? Mana Muhammad Nasim? Saya Pak. Ya. Soal nomor 4 itu Pak. Iya betul. Jika sensor coolant temperatur tidak bekerja, maka putaran kipas radiator lemah. Ya. Karena sensor coolant temperatur berfungsi mendeteksi panas air pendingin dan memberi sinyal untuk penghidupan kipas radiator dan mengakibatkan overheating karena panas pada mesin tidak dikipasi oleh kipas radiator. Sudah Pak. Betul sekali. Seperti itu, alhamdulillah kamu bisa mencari solusi untuk permasalahan yang pertama, yaitu apa yang terjadi ya pada berdasarkan video ya, kenapa mobil tidak stabil ya, itu karena salah satunya ada hambatan pada sistem air induksi. Nah, komponen-komponen apa saja? Salah satunya yaitu ISC valve sama throttle body atau pada katup throttle-nya. Nah, cara memperbaikannya salah satunya untuk yang ISC valve itu dibersihkan ya, dibersihkan, terus kemudian motornya juga dicek menggunakan baterai ya, apakah bekerja atau tidak. Kalau nanti jalan terakhir itu tidak bekerja, maka kita ganti ISC valve-nya. Proses penggantian itu juga termasuk salah satu perbaikan. Jadi perbaikan di sini membersihkan iya, terus kemudian melumasi iya, penggantian juga merupakan salah satu proses perbaikan. Untuk permasalahan-permasalahan, alhamdulillah kamu bisa mencari jawaban dengan baik. Untuk selanjutnya ya, saya akan mempresentasikan cara kerja sistem bahan bakar injeksi ya. Untuk materi sudah saya share di kalian, saya share screen juga untuk memperdalam materi. Sudah kelihatan Mas? Sudah. Ya. Pak. Ya. Sistem electronic fuel injection definisinya masuknya udara bahan bakar ke ruang bakar pada sistem injeksi bahan bakar dapat diatur secara elektronik ya, dengan cara mendeteksi jumlah udara dan bahan bakar ya, dan pembentukan campuran bahan bakar dan udara. Ya, ini seperti ini konstruksinya dari ECU ya, terus kemudian dari sensor, terus kemudian ini ya ke aktuator masuk ke ruang bakar yaitu ya. Selanjutnya perhatikan tangan ini yang mari kita mulai. Yang pertama tentang bagian sistem kontrol injeksi ya, sistem injeksi. Yang pertama adalah bagian utama dari sistem injeksi itu sendiri. Yang satu ada bagian sistem penyaluran udara atau air induction system. Kedua ada bagian sistem penyaluran bahan bakar atau full system. Tiga ada bagian sistem kontrol elektronik atau electronic control system. Oke, penjelasan yang bagian pertama yaitu bagian air induction system. Itu terdiri ada udara, ada filter udara, terus ada charge tank atau pemusar udara, kemudian ada saluran untuk kecepatan needle, kemudian ada untuk saluran untuk kecepatan needle up, kemudian ada untuk saluran utama lewat katup throttle, semuanya menuju ke ruang bakar.
Kemudian yang baru dari penyaluran udara ini ada udara tambahan dari uap bensin yang lewat kanister kemudian masuk ke intake. Berikutnya ada udara dari sisa gas buang masuk ke sistem EGR, masuk ke intake. Seperti itu, bro. Terus bagian utama kedua dari sistem injeksi adalah bagian penyaluran bensin atau full system. Pertama ada bensin, kemudian ada full pump di dalam tangki, kemudian full filter, kemudian pipa penyalur atau delivery pipe, kemudian ada full pressure regulator atau pengatur tekanan, kemudian ada injektor. Ini bagian utama kedua. Terus bagian utama yang ketiga adalah bagian kontrol elektronik sistem. Ini yang terbanyak, bro. Ini juga ada 3. Yang pertama adalah bagian input atau sensor-sensor yang tulisannya warna biru. Kedua adalah bagian output atau aktuator yang tulisannya warna merah. Yang ketiga adalah bagian ECU atau ECM. Oke, kita bahas satu persatu. Bagian input atau sensor pertama ada IAT. IAT adalah intake air temperature sensor, fungsi untuk mendeteksi suhu udara di intake manifold. Kedua ada sensor AFM sensor, ya, air flow meter sensor, fungsi mendeteksi banyaknya udara yang mengalir melewati intake manifold. Pada model lain pakai sensor namanya MAP sensor, manifold absolute pressure sensor atau manifold air pressure sensor. Fungsinya ya mengukur kerapatan atau tekanan udara yang mengalir di intake. Berikutnya ada sensor TPS, throttle position sensor, mendeteksi besarnya bukaan katup throttle. Berikutnya ada sensor CPS, ya, crankshaft position sensor. Ini untuk mendeteksi posisi crankshaft untuk menentukan saat pengapian, ya. Model lain ada yang pakai CAS, cam angle sensor, sama untuk mendeteksi sudut cam untuk mengetahui saat pengapian yang tepat. Berikutnya ada KS sensor, ya, knock sensor untuk mendeteksi besarnya getaran atau ketukan di mesin. Berikutnya ada sensor WTS, water temperature sensor atau coulomb sensor. Ini untuk mendeteksi suhu mesin. Berikutnya ada sensor OS, oxygen sensor. Ini letaknya di saluran gas buang untuk mendeteksi emisi di saluran gas buang. Ini kelompok sensor-sensor. Terus berikutnya bagian output atau aktuator. Ini yang pertama ada idle switch atau idle control. Nah, ini untuk mengatur putaran idle atau stasioner mesin saat tanpa beban, hidup tanpa beban. Kemudian ada aktuator VAV atau idle up control. VAV itu fast idle air valve, ya, untuk menaikkan putaran idle mesin saat turun akibat beban mesin bertambah. Beban mesin bertambah karena mungkin AC on, listrikan yang besar-besar seperti lampu kepala on atau sound on. Nah, ini. Berikutnya ada aktuator atau output lampu mil. Mil ini adalah malfunction indicator lamp. Fungsi untuk memberi sinyal dengan cara menyala dia kalau ada sensor atau aktuator yang bermasalah. Nanti kalau DLC nya ini di jumper, maka dia akan berkedip sesuai kerusakan yang terjadi. Berikutnya adalah aktuator ignition. Ini untuk menghasilkan bunga api dibusi dengan saat pengapian yang tepat sesuai perhitungan dari ECU. Berikutnya ada aktuator injektor. Ini untuk menyemprotkan bahan bakar di intake manifold yang dekat katup masuk dengan jumlah bahan bakar sesuai perhitungan dari ECU. Aktuator berikutnya adalah full pump. Nah, ini untuk memompa bahan bakar sehingga mengalir dalam sistem sesuai dengan tekanan kerja. Oke, bro, selanjutnya bagian utama dari sistem kontrol elektronik adalah ECU atau ECM. Ini fungsinya apa? Itu, ya, ada orang nyebut ECU, ada orang nyebut ECM. Fungsi untuk mengatur semua sistem
injeksi bagian aktuator atau output berdasar inputan data dari sensor-sensor atau input. Berikutnya komponen pendukung yang perlu dijelaskan ada DLC. Ini adalah data link connector sebagai terminal penghubung antara ECU dengan scanner nanti untuk servis jika ada trouble. Berikutnya ada EGR ini ya, exhaust gas recirculation. Fungsinya untuk ini ya, sebuah sistem yang mengembalikan gas sisa pembakaran yang tidak terbakar sempurna atau NOx ke intake manifold, nanti dimasukkan ke ruang bakar lagi. Berikutnya ada ini full pressure regulator. Ini untuk mengatur tekanan bensin di dalam pipa pembagi atau pipa penyalur. Tekanannya sebesar 2,9 kg per cm persegi. Nah, kelebihan tekanan dikembalikan ke dalam tangki lagi. Ini lewat saluran sini. Nah, berikutnya ada kanister. Kanister ini adalah alat pemisah gas uap bensin dengan gas HC atau hidrokarbon. Ini yang beracun. Gas HC ditahan di dalam kanister, uap bensin diteruskan ke intake manifold. Ini Bu, intake manifold. Itu bagian-bagian utama dari sistem injeksi mobil terbaru. Semoga bermanfaat. Selanjutnya yaitu letak dari sensor, yaitu salah satunya di atas sininya. Ini saya tunjukkan di sini ya. Perhatikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Budi. Di sini saya dari guru SMK Negeri 2 Kendal. Yang pertama saya akan menyampaikan terkait engine management system, di mana saya akan menjelaskan fungsi dari sensor mobil ini, yaitu mobil Daihatsu Xenia tahun 2010. Yaitu ya, saya akan menjelaskan tentang sensor, terus kemudian aktuator, terus letak dari ECU. Sebelum melakukan menyampaikan tentang sensor, aktuator, dan ECU, mari kita pasang fender cover di mesin untuk mobil ini. Patah-patah Pak videonya Pak. Patah-patah. Saya ganti untuk yang video yang satunya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad, yaitu mobil Daihatsu Xenia tahun dashboard ya, buah dashboard sama sensor terletak di sekitar dari mesin ini. Untuk sensor yang pertama yaitu ini IAT, intake air temperature sensor, berfungsi untuk mengukur suhu udara yang akan masuk ke ruang bakar. Terus yang ini MAP, manifold absolute pressure, berfungsi untuk mengukur kevakuman yang ada di intake manifold. Selanjutnya throttle position sensor, yaitu di letaknya segaris dengan throttle-nya bagian sini, yaitu mengetahui pembukaan dari posisi throttle. Terus yang selanjutnya yang sini engine coolant temperature atau WTS, water temperature sensor, berfungsi untuk mengetahui temperatur dari air coolant atau air pendingin, dimana kalau air coolant ini panas maka akan mengaktifkan kipas pendingin. Selanjutnya CKP, yaitu untuk mengetahui posisi putaran crankshaft, letaknya di puli. Terus oksigen sensor, letaknya di exhaust manifold, berfungsi untuk mengetahui kadar oksigen yang keluar dari hasil pembakaran. Selanjutnya CMP yang ada di belakang mesin ini berfungsi untuk mengetahui putaran dari camshaft. Selanjutnya untuk aktuator, ini cooling fan, berfungsi untuk mendinginkan radiator dan kondensor. Terus injektor, berfungsi untuk menginjeksikan bahan bakar. Terus VSV, berfungsi
untuk membuka bahan bakar yang dari karkol kanister ke intake manifold. Terus ISC, idle speed control, berfungsi untuk mengatur putaran idle mesin. Sedangkan aktuator, yaitu pompa bensin, terletak di dalam tangki. Selanjutnya kita lihat di indikator dashboard ini ya. Selanjutnya kita akan melakukan troubleshooting pada mobil ini. Mengetahui kerusakan pada mobil ini yaitu kita lihat di indikator dashboard ini ya. Kita nyalakan posisi on. Kita start. Nah, ini lampu indikator masih menyala, berarti ada kerusakan pada sistem engine management system. Seharusnya dalam kondisi normal ya, lampu indikator ini mati pada saat mesin hidup. Nah, untuk mengetahui kerusakannya apa saja, kita menggunakan scanner. Kita matikan. Selanjutnya untuk mengetahui kerusakan pada mobil ini, kita menggunakan scanner. Langkah pertama kita on-kan dulu mesin. Kita on-kan dulu mesin, posisi on saja supaya terkoneksi dengan scanner. Scanner aplikasi kita buka menggunakan HANS. Dengan Daihatsu yang Xenia, terus klik yang di engine ya. Tadi kerusakannya apa? Kita membuka pada read fault data. Di sini ada kerusakan pada intake air pressure sensor dan intake air temperatur sensor. Setelah mengetahui kerusakan pada intake air pressure dan intake air temperatur sensor, selanjutnya kita cek dan kita perbaiki kerusakan yang terjadi pada mesin ini. Tadi kerusakan pada IAT ya, ternyata di sini koneksinya lepas, kita pasang yang pada IAT. Dan juga map. Setelah kita perbaiki pada IAT sama map ya, mari kita cek pada scanner. Setelah kita perbaiki kerusakan, langkah pertama yaitu kita erase data dulu, erase fault data. Oke, terus kita baca lagi no fault data. Oke ya, jadi sudah tidak ada kerusakan. Kita nyalakan mesin ya. Read current data kita baca. Physical temperatur, engine RPM, AC signal, pumping, AC on, naik turun, demikian penjelasan dari saya terkait engine management system, yaitu pembacaan scanner, fungsi komponen dari
sensor dan aktuator. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa. Baik, kita lanjutkan untuk cara kerja sistem bahan bakar injeksi. Perhatikan presentasi saya berikut ini. Untuk cara kerja ya, ini terdiri dari 3 posisi. Pertama, posisi idle tanpa beban, terus kemudian pada saat idle dengan beban, terus kemudian posisi yang ketiga yaitu throttle posisi membuka. Untuk yang pertama yaitu posisi idle tanpa beban ya, kondisi kecepatan putaran mesin ya, idle atau stasioner tanpa beban yang dihisap ke ruang bakar, uap bensin ya dari kanister dan udara dari gas melalui katop EGR. Ya di sini Mas ya. Di sini udara tidak langsung melalui induksi udara sini. Ya, induksi masuk sini, tetapi dia melalui yaitu kanister. Ya. Kanister di sini Mas. Ini. Jadi udara di sini tidak dari sistem induksinya tapi dari uap bahan bakar itu sendiri dan dari EGR. Jadi ada 2. Ya itu. Terus yang kedua, posisi idle dengan beban. Alias seperti ini ya. Kondisi idle ya. Fast idle air valve atau idle up control on itu menaikkan kecepatan saat idle turun akibat beban mesin bertambah. Beban mesin bertambah ini yaitu pada saat AC on, lampu kepala on dan lain-lain yang dihisap ke ruang bakar murni dari luar melalui saluran PIAF ya yang membuka. Uap bensin dan kanister udara gas tidak mengalir ya. Dimana di sini kanister ditutup ya, sama EGR-nya juga ditutup. Jadi bahan bakar yaitu mengalir ke sini Mas. Bukan jadi dari sini, dari sistem induksinya ya, mengalir ke sini yang idle speed controlnya tadi ya, masuk ke ruang bakar untuk dibakar. Selanjutnya untuk throttle posisi on. Kondisi throttle atau katop membuka yaitu yang membuka yaitu katopnya membuka ke ruang bakar. Jadi ruang bakar murni udara dari luar melalui katop throttle ya. Uap bensin dari kanister dan udara pun tidak mengalir ya. Ini ditutup yang di sini sama di sini ya. Pada saat posisi katop dibuka, udara dari sistem induksi udara ya mengalir ke ruang bakar, injektornya bekerja ya. Dan diatur untuk pembukaan ini ya, pembukaan jumlah udara bahan bakar ini ya dari sensor. Sensor memberikan sinyal atau memerintah ECM ya, ECM untuk mengaktifkan aktuator-aktuator seperti injektor. Sampai di sini ada pertanyaan Mas? Nah, kalau tidak ada pertanyaan ya, kita akan melakukan ulangan menggunakan kuisis. Join kodenya bisa kalian tulis Mas, 008762 008762. Ingat namanya lengkap ya, jangan seperti kemarin ada nama Mei saja, itu namanya tidak jelas ya. Itu terus selanjutnya
ya. Tugasnya di LKPD ya, tadi sudah diunduh dan dikerjakan. Ya, dikumpulkan besok. Ada pertanyaan, Mas? Kalau tidak ada pertanyaan berdasarkan video tadi ya, penyebab putaran idle naik turun yaitu karena idle speed valve dan pada throttle body terdapat kotoran sehingga menyebab aliran udara yang mengalir ke ruang bakar. Perbaikannya yaitu dengan cara membersihkan ISV dan throttle body sesuai dengan SOP pada buku manual. Terus untuk cara kerja sistem EVI ya cukup sederhana, itu bahan bakar dipompa melalui pompa bahan bakar dari tangki menuju delivery valve, kemudian ECM electronic control mesin akan membuka injektor sehingga bahan bakar dapat keluar dari lubang noser untuk dikirimkan ke ruang bakar. Ada pertanyaan Mas? Nggak ada, Pak. Tidak ada. Kalau tidak ada ya, kalau tidak ada pertanyaan, insya Allah kita bertemu minggu depan untuk model pembelajaran sinkron dan asinkron, dan untuk tugas dikumpulkan besok ya. Untuk pembelajaran kali ini kita tutup dan semoga bermanfaat untuk kalian dan untuk kita semua, dan semoga ya kita bisa melakukan pembelajaran tatap muka, kamu bisa melaksanakan praktek dengan langsung di sini sehingga tidak membayangkan ya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.